Philippines, Muhammadiyah University Pontianak. Apa sih sebenarnya Global Undergraduate Exchange Program? Jadi, Global Undergraduate Exchange Program oleh Fulbright adalah salah satu program pertukaran pelajar yang didanai oleh US Embassy itu sendiri. Kalau di Indonesia, program ini dipegang oleh AMINEF atau American Indonesian Exchange Foundation. Nah, buat kalian pasti ada yang kayak nanya gitu, program itu sebenarnya dibiayainya gimana? Apakah parsial atau emang fully funded? Program ini fully funded. Jadi buat teman-teman yang kira-kira misalnya pengen ikut, punya kemampuan tapi khawatir kayak aduh aku kurang punya banyak uang nih atau gimana, tenang aja, program ini benar-benar 100% dibiayai. Bahkan kalau ada kegiatan yang berada di luar dari daerah kita pun pesawatnya, domestik semuanya itu dibiayai dari Amerika. Proses pendaftarannya gimana? Jadi proses pendaftaran untuk program ini itu cukup panjang, of course, karena kita tahu programnya juga ya layak untuk punya proses yang banyak. It's so fancy. Proses yang pertama adalah proses pengisian data di dalam web dan juga pengumpulan esai. Jadi nanti di dalam situ mereka akan minta soal identitas kita, keterangan kampus, berapa lama kuliahnya lagi gitu, terus kayak semester berapa, sama nanti mereka akan ngasih kayak satu topik dan di situ dari topik tersebut kita akan bikin esai. Habis itu kalau misalnya kita udah lulus sama tahap yang itu, kita akan masuk tahap kedua, which is kita akan dapat dari email. They're gonna inform us through email dan kita akan masuk ke dalam proses pemberkasan. Di proses pemberkasan ini kita akan kumpulin transkrip, surat rekomendasi dari kampus, dari dosen kita. Nah, makanya buat teman-teman rajin-rajin main ke prodi biar deket sama dosennya. Terus habis itu kalau lulus yang proses kedua, kita akan masuk ke tahap ketiga yaitu interview. So di tahap interview ini kita akan melakukan wawancara sama 4 orang. Kalau di tahun aku 2 orang Indonesia dan 2 orang dari Amerika itu sendiri. Wawancaranya gimana? Itu tergantung, tiap orang beda-beda. Ada yang memang ditanya soal dirinya, ada yang ditanya soal kayak kenapa kamu mau ikut ini. Kalau aku kemarin pribadi itu ditanya seputar esai. So the guy from the US, one of them is really interested in my essay and they asked me a lot about it. After that, kalau kita udah pass, the essay pass, kalau misalnya udah yang wawancara itu udah kelar, kita akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu TOEFL IDP. Iya, sebelum daftar bukannya udah disuruh ngisi itu ya, nilai-nilai bahasa Inggris ya Pak? Iya udah, ada yang IELTS, ada yang TOEFL ITP, tapi tetap aja mereka ingin kita mengambil tes ulang karena mereka benar-benar pengen tahu kemampuan kita. So semuanya disamaratakan di satu tempat yang sama berdasarkan beberapa tempat yang ada di Indonesia. Waktu itu aku dapat di Jakarta dan kita melaksanakan tes itu. Kalau kita lulus tes itu, jadi setelah saat itu kita akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap medical check up. Nah, sebelum medical check up ini kita udah dikasih tahu bahwa kita tuh sebagai finalis atau alternate. Jadi dia ada 2. Kalau finalis kita insya Allah fix berangkat. Kalau alternate yaitu kamu kayak dibilang enggak, bisa jadi iya, dibilang iya belum tentu. Jadi kalau dari finalis ini ada yang medical check up-nya enggak memenuhi syarat atau ada yang mengundurkan diri, maka si alternate akan masuk menggantikan si posisi yang finalis itu tadi. Oke. Setelah semua proses itu selesai, kita tinggal melakukan kayak hal-hal yang perlu dilakukan untuk pergi ke luar negeri. Urus visa, ada pre-departure orientation, terus kayak ketemu teman-teman dari seluruh Indonesia yang bakal ke US, itu kayak tinggal the fun part sih. Habis itu aku pergi kemana? Oke, so I'm gonna go to Carroll College Montana. Jadi Carroll College Montana itu adalah salah satu private university yang ada di Montana, Amerika Serikat. Di sana tentu saja aku akan tetap mengambil program psikologi seperti biasa dan seperti yang aku ambil saat ini. And also, I've done my research and Montana is also known for like the psychology program. They have like a really good program and they have like this group community about psychology, mental health and everything, just what I need. So I'm really excited to go there. Oh iya, dan aku pergi ke sana untuk 1 semester. Habis itu the challenges that I face, it's actually a lot of challenges. Start from like the filling the documentation, making the essay. As Indonesian student, we're not really make essay. Kayak
di mahasiswa Indonesia itu jarang lah buat essay yang kayak about yourself. Jadi di situ juga lumayan struggle how you gonna like fit yourself to show yourself like who you really are di dalam kalimat yang terbatas. Jadi kayak kamu dalam sekian kata harus jelasin diri kamu tuh seperti apa. Tapi nggak boleh terlalu merendah, nggak boleh juga terlalu meninggi. Nah, that's something is I find challenging for me. And setelah itu, karena ini kita program langsung dari US, untuk pengurusan visanya sendiri, aku nggak ada masalah sama sekali. It's like easy pass, you just like go to them and then they're gonna ask you several things, and you're gonna answer, and then they were like, are you a student? I was like, yes, and are you under like scholarship or something? And I'm just gonna say yes, I'm under Fulbright and everything, and they're just gonna congratulate you. That's all. It's fine and good. The other challenges adalah yang bakal aku hadapi saat ini, which is keberangkatan. Because we know untuk dari Indonesia, Kalimantan, Pontianak ke US, Montana, it's a long trip. I've never done that before. Sejauh Indonesia, Malaysia itu doang yang pernah aku pergi. Aku nggak pernah pergi lebih jauh dari itu. So this is gonna be so challenging for me since I'm gonna like have transit in several cities and have like layover and everything, and they're gonna check like a lot of things to check. Terus aku juga takut masalah, bukan takut sih, lebih ke kayak agak anxious, kayak kalau misalnya internet di bandaranya jelek gimana, if there any problem like I'm doing transit in Japan and I was like, what if there's something happen in Japan and I don't have like internet and everything. That's really make me anxious. Tapi ada 2 orang teman aku yang udah pergi and everything went well, gak ada masalah, dan kalaupun ada masalah we can still contact our academic advisor yang di US. So that's all. Terus challenge yang lain mungkin food, because American food is I'm not a big fan of bread. Aku benar-benar Indonesia full. I'm a rice person. Kalau nggak makan nasi nggak makan. So that's gonna be so challenging for me. And also it's not like there's a lot of Muslim people there. So kayak to find something that halal, it might be so hard since I'm going to like the biggest Catholic school. So maybe I'm just gonna be a vegetarian. I hope not. I hope I can still makan chicken. Dan kenapa aku pilih this one ini? First, of course, because Fulbright is a fancy scholarship. FYI, di Fulbright ini banyak banget dia ngasih beasiswa, nggak cuma untuk exchange for master degree and everything, but of course I need to find something that related to my studies right now, which is exchange. Dan program ini benar-benar ngejamin kita beneran kayak mereka tuh ngurusin kita dari hal terkecil sampai ke hal terbesar. Dan itu benar-benar udah ada buktinya karena kita ada alumni juga. So kepercayaan aku untuk pergi ke luar negara sendirian karena program ini sangat terjamin itu seneng lah gitu. Dan of course tentunya siapa sih yang nggak pengen keluar negeri ke Amerika. And also I've done several student exchange program. I've been doing in Taiwan and also in Malaysia, and this is my third one. Kalau kata orang Pontianak tuh ngenyang gitu, jadi kayak ada addictive. Sekali you go abroad, you study abroad, and you're gonna learn about the culture and the people and everything. You're gonna see a lot of different things. Jangankan di US yang akan aku hadapi nanti, yang aku pergi ke Malaysia kemarin aja tuh kayak it's completely different. The way, the attitude of the person, the way they act about like something happened, it's so different. The study culture is also different. Jadi kayak beneran itu membuka wawasan aku banget. That's why I really love doing this program. And also it's gonna be good on my CV for like my master degree. Rencana setelah ini, since it's gonna be my last year, jadi aku pergi ke US akan jadi my 7th semester, and I'm gonna going back at my 8th semester, which is cuman bakal skripsi, yang mana mungkin aku udah akan ngerjain skripsi di luar, insyaallah. Jadi pulang nanti setelah lulus, aku berharap akan melanjutkan S2 di luar kalau bisa. Harus bisa, kita harus punya motivasi. Terus tip and triknya gimana sih Kak bisa dapetin beasiswa ini? Well, if you ask me this, I am kinda confused karena kayak bingung gimana ya. Intinya tuh pertama kalian harus bisa menghadapi dan mengenal diri kalian dulu. First, kadang kita mau lakuin sesuatu takut, banyak takutnya. That's yourself, like ngalangin diri kamu sendiri untuk berhasil.
Kedua, gimana caranya biar kamu bisa menghadapi monster besar yang ada di dalam diri kamu ini? You need to learn about yourself. Kalau ada kejadian seperti ini, how I should react? Oh, aku tuh tipe orang yang kayak gini. Jadi kalau ada kejadian ini, aku akan kayak gini. So you know how to solve the problem. Know yourself. That's one thing really important. Terus yang berikutnya adalah rajin-rajin nanya. Kan banyak nih udah anak muda yang pergi keluar, nah tuh ditanya-tanyain, jangan kayak nungguin mereka yang approach, karena kayak gimana ya, intinya tuh kita yang pengen tahu, kita yang butuh, nggak mungkin dong kita berharap orang yang nggak dikenal ini tiba-tiba datang ke kita dan bilang, nawarin, kamu mau tahu nggak soal program aku? Tuh kayaknya apa sih gitu. Jadi kayak tanya, hai kak, aku dari ini, prodi ini, aku tertarik kalau sama ini, kakak boleh nggak jelasin? Aku yakin kakak-kakak di Muhammadiyah ini baik-baik semua, bang-abangnya baik-baik semua, dan mereka akan mau ngejelasin itu. Jadi jangan takut tanya, jangan malu dan jangan gengsi itu. Terus yang ketiga, jangan takut gagal. So what if you don't get the scholarship? You still get something. You learn about it and then you get a chance to do it again. Makanya jangan menunda-nunda. Orang yang bilang umur cuma angka, no. Umur itu angka, tapi enggak cuman. Itu kejadian di aku karena aku masuk kampus telat dan umur aku tuh jauh lebih tua daripada teman-teman aku yang seangkatan, dan banyak banget hal-hal yang mereka bisa lakuin, contohnya pilmapres, ISMA, salah satu ISMA juga, itu aku udah nggak bisa because my age udah over. Jadi buat kalian jangan nyesel, sumpah, ikut aja. Kalau gagal nggak apa-apa, coba lagi. Atau kalau misalnya ini tahun terakhir, ya udah, at least kamu udah nyoba gitu. Intinya jangan pernah takut gagal dan nyoba itu. I think that's all. Maybe if you need more information, you can reach me out on my my page. You can search my name and follow me. That's all.